pahami aja. Yang pertama kalau memang ada penyumbatan pada saluran sel telur nih ya. Iya, Pertanyaan saya, apakah Ibu Yuni dengan suami nih khususnya ya, dengan iya, suami sering jengkel walaupun nggak bisa diungkapkan akhir-akhir ini, akhir-akhir ini kejengkelan. kejengkelan dengan suami tapi nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, tapi hanya melihat suami ngelakuin ini. Seringkah Ibu dalam mengatur rumah tangga, entah sama suami atau anak-anak, ini mengatur ya, itu penuh dengan kejengkelan, walaupun Ibu nggak bisa bicara, nggak bisa diomongin kejengkelannya, hanya itu dulu aja Bu. Iya, begitu Pak Ustadz. Yang paling sering jengkel sama siapa? Sama suami atau sama anak? Sama anak Pak Ustadz. Sama anak ya. Iya, Oke. Ibu Yeti, iya, yang pertama Ibu harus kerjakan di hadapan Allah adalah berubah sekarang. Jadi kalau kaki kiri Ibu sakit berarti relatif kejengkelan Ibu itu muncul. Relatif itu muncul hampir setiap saat. Nah, iya, saya mohon Ibu Yeti kejengkelan itu hilangkan semata-mata karena Allah. Jadi benar-benar melihat insya Allah. anak atau suami, anak khususnya itu melakukan suatu kesalahan, Ibu harus sebagai seorang pemaaf ya. Maafkan, tidak apa-apa, nasihati lagi, nasihati lagi. Maaf Pak Ustadz kan misalnya suruh sholat Iya. gitu. Mm-mm. Padahal udah besar-besar ya udah bujang-bujang. Ah-ah. Tapinya ya Allah sepertinya ya kalau nggak disuruh gitu apalagi gimana kan yang satu kos gitu kuliah gitu gimana kalau di tempat lain gitu kalau nggak ada yang ngingetin gitu Iya. di rumah aja sepertinya ya harus disuruh-suruh gitu Oh padahal gitu. bapaknya ya selalu berjamaah di musola gitu tapi pengen tuh ya mengikuti gitu. Oh gitu. Iya Ibu, insya Allah niat Ibu baik, tidak apa-apa. Iya, iya. Meminta anak-anak untuk sholat atau berjamaah itu tidak salah, tidak salah. Tetapi yang kelirunya kita di hadapan Allah adalah pada waktu si anak itu belum belum menjalankan istilahnya, belum menjalankan kemudian Ibu jengkel. Nah, jengkelnya Iya. ini aja Bu yang saya maksud. Iya, iya, iya Jadi Pak Ustadz bukan makasih. nyuruh sholat. Kalau nyuruh sholat itu sudah bagus, itu sudah benar, itu tidak salah di hadapan Allah. Iya. Tapi jengkelnya aja, hanya itu aja Bu ya. Iya, iya, makasih Pak Nanti, Ustadz. iya nanti Bu berubah aja, belajar berubah. Kemudian jangan Insya lupa Allah. tahajud, mohon ampun Insya kepada Allah. Allah. Itu Insya Allah. terus menerus. Mudah-mudahan Allah nanti memudahkan Ibu Yati untuk sembuh ya. Insya Allah. Pak Insya Allah Ustadz. amin. Itu Amin, jelas yang amin, pertama. amin. Kemudian yang kedua, kalau Ibu memang benar-benar ingin menguruskan badan, mau nggak Ibu saya kasih tips? Wow, Pak Ustadz. Mau? Ya oke. Yang pertama, kalau mau makan nasi itu jangan terlalu banyak. Ini yang pertama nasi, jangan Iya, terlalu iya. banyak. Kedua, jangan makanan-makanan yang berlemak. Insya Allah. Yang ketiga, ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah apa namanya agak rajin jalan kaki aja tiap pagi sama sore. Ya, Emang Pak Ustadz itu tuh jalan kaki. kenapa Bu? Iya jalan kaki ya itu sekarang agak malas gitu. Oh iya, Emang jalan, iya katanya kurang olahraga kata yang orang-orang. iya. Pokoknya itu yang pertama Iya, iya, makan iya. nasinya dikurangi, Iya, yang makasih, Pak kedua Ustadz. lemak-lemak dikurangi, Insya Allah. kemudian jangan makan gorengan, ini benar-benar harus banyak dikurangi beneran Bu. Jadi Insya, tempe goreng, mendoan, yang goreng-goreng ini harus belajar dikurangi. iya, iya, insya Allah. Kemudian jalan kaki harus rajin. Insya Allah Insya, Ibu sendiri mohon ampun pada Allah, mudah-mudahan amin. Allah memudahkan sehingga penyakit Ibu dihilangkan oleh Allah. Amin. Amin, amin, Mudah-mudahan manfaat Ibu Yati ya. Amin, Terima amin. kasih. Amin ya Terima rabbal kasih Pak alamin. Ustadz. Iya. Ya, Assalamualaikum sama-sama, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Bengkel Hati. Nah, kita akan lanjutkan kembali nih Ustadz. Iya. Tadi ada yang penasaran pemirsa. Iya. Nyambi sambil nyambi itu gimana Ustadz? Iya, memang sambilan ya. Jadi pada waktu saya sekolah dulu karena memang ada suatu hal yang memang itu terjadi pada diri saya. Jadi pada waktu sekolah itu dulu saya nyambi jualan lukisan.
lukisan keliling. Itu lukisan apa itu, Lukisan Ustaz? aja, lukisan yang kayak di pinggir di jalan seperti itu. Saya jualan, gendong lukisan ke sana, gendong lukisan kemari. Kemudian padahal jualan lukisan itu kan nggak bisa setiap hari laku, seminggu laku, kadang sebulan baru laku, itu kadang. Sambil jalannya memang saya juga jualan meracang di pasar. Jadi saya alhamdulillah jualan bawang putih. Jualan bawang putih. Kemudian Subhanallah. ya memang itu yang harus saya kerjakan karena memang pada waktu itu memang saya harus mengerjakan itu karena kalau enggak ya saya Memang tuntutan. memang Ustaz, tuntutan nggak bisa seperti makan, itu. nggak bisa ini nanti. Jadi walaupun pada waktu saya sekolah tersebut ya masih aja ngisi ngaji di masjid. Iya. Seperti iya. itu. Jadi Mm. ini hanya barangkali untuk menyemangati teman-teman Baik, yang lain, Ustaz, saudara nah, yang lain. Kayaknya sudah mulai semangat lagi nih Amin. penonton kita di rumah. Ada yang masuk lagi Ustadz, semangat ini. Ya silahkan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Yuni Pak di Jambi. Dari siapa Ibu? Dari Bu Yuni Pak di Jambi. Iya. Tolong dikecilin volume TV-nya Ibu. Ya, Iya, dari Pak, Jambi sudah. Ustadz. Dari Jambi ya? Nah, langsung. Iya Pak dari Jambi. Iya, agak kenceng dikit suaranya Bu, terlalu Iya. lembut istilahnya. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah ini Iya. jelas ini. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Iya, saya udah 3 tahun lebih Pak Ustadz nih menikah. Mm-mm, Saya mau pengen punya anak Pak Ustadz. mm-mm. Saya sudah usaha kemana-mana, Mm-mm. udah sama dokter juga. Nah ini kata dokternya sih posisi di sebelah kiri saya ada penyumbatan gitu Pak Ustadz. Saluran sel telur sebelah Iya. kiri ya? Iya Pak Ustadz. Oh, sebelah kanan normal. Normal Pak Ustadz, pada saat saya HSG itu nggak ada masalah. Oh iya. Terus selain penyumbatan sebelah kiri, apalagi kekurangan dari suami barangkali jenis spermanya barangkali? Pada saat pertama kali sih pada dokter bilang itu memang suami agak kurang Pak Ustadz. Memang Iya. udah dikasih multivitamin, kita udah usaha juga udah minum semua obat yang dikasih Pak Ustadz. Heeh, heeh. Belum tes lagi sih memang suaminya Pak Ustadz. Oh, cek terakhir kapan, Ibu? Tes terakhir pada saat pertama kali ambil tindakan sebelum saya di HSG Pak Ustadz. Hari apa itu? Hari apa sampai tahun berapa? Masih dalam tahun-tahun 2012 akhir gitu Pak Ustadz. Oh, berarti baru kemarin itu ya? Iya, Oh, artinya iya, iya. sementara ini memang saya untuk konsumsi obatnya stop dulu karena memang saya pasrah sama yang pasrah, mudah-mudahan dimudahkan dan saya mungkin mohon bantuan bimbingan doa dari Pak Ustadz kali Pak Ustadz. Iya, insya Allah nanti kalau doa Ibu ikut ngaminin. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang Ibu, siapa namanya Ibu Tesi? Yuni Pak Ustadz, Siapa? Yuni. Ibu Yuni pahami aja. Yang pertama kalau memang ada penyumbatan pada saluran sel telur nih ya. Iya. Pertanyaan saya, apakah Ibu Yuni dengan suami nih khususnya ya, dengan suami sering jengkel walaupun tidak bisa diungkapkan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Kejengkelan dengan suami tapi nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, tapi hanya melihat suami ngelakuin ini, Ibu Yuni jengkel tapi hanya diem aja jengkelnya gitu, seperti itu. Iya mungkin Ustadz ada sesuatu mungkin yang belum tersampaikan saja Pak Ustadz. Kenapa Ibu? Iya mungkin ada sesuatu, namanya ibu rumah tangga, mungkin saya masih muda, mungkin belum Oh iya. bisa belum mencurahkan mungkin cerita, mungkin gitu kali ya Pak Ustadz ya. Oh gitu ya sudah. Begini aja Bu Yuni, kejengkelan pada suami ini insya Allah itu yang menyebabkan penyumbatan pada saluran sel telur. Jadi Ibu Yuni kalau itu akan dihilangkan, coba Ibu Yuni nanti suami diajak sholat berjamaah. Pokoknya kalau sholat, pas suami sholat bisa sholat di rumah, diajak berjamaah. Kemudian Ibu Yuni meminta maaf kalau selama ini sering jengkel sama suami. Walaupun disimpan, walaupun diam ya. Jengkel pada suami, mohonkan maaf pada suami. Kemudian dirubah, jadi jangan berpikir persoalan keluarga itu dianggap masalah tapi santai aja, dianggap santai aja.
Kalau suami salah ya sudah dianggap santai aja, jangan dianggap kejengkelan, santai aja. Dan kemudian mohon kepada Allah Ta'ala ampunan jika penyumbatan pada saluran sel telur sebelah kiri itu disebabkan karena kejengkelan Ibu Yuni kepada suami. Nah, pemohonan ampunan ini diulang terus menerus kepada Allah, diulang terus menerus, dilantunkan terus menerus.